Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta. Setiap lutut terkelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati, tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Yesus yang Maha Tinggi, layaklah Kau Tuhan disanjung dan dipuji. Kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta. Setiap lutut berkelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati, tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati, tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Undivided. Yeah, yeah. Ya. Siapa yang sanggup menandingi Dia yang bertata paling tinggi? Ya. Dia yang lebih mengatasi, penuh kuasa, penuh kasih. Semesta dibentuk dengan tangannya, kuasa ada dalam namanya. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan segala keagungan. Dari puncak dunia ke dasar lembah, dari gunung ulang ke laut rendah, semua makhluk ikut menyembah. Ya, hadap hadiratnya semua rebah. Tak kuasa aku untuk terdiam, aku angkat tinggi suara pujian. Whatever left, there are nothing me. God Christ my King, Majesty. Segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tahta. Setiap lutut berkelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan. Put your hands up. Tanggalkan semua beban di hati, Menyembah Dia. menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Let's go. Mari menari, mari memuji, sukacita di hati, tanggalkan semua beban di hati, menyembah Yesus yang Maha Tinggi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. God bless you all. Lagu ini tentang doa. Banyak orang Kristen masih bingung bagaimana cara berdoa yang benar. Doa menjadi sebuah ritual agama, bukan lagi menjadi sebuah relationship antara anak kepada Bapa, antara ciptaan kepada pencipta. Dia mengajarkan doa yang sempurna, doa yang gak bertele-tele. Bahkan di dalam doanya, dia tidak menuntut kita untuk memanggil dia Tuhan atau Raja. Bahkan sebelum kita berkata-kata di dalam doa kita, sebelum kita meminta, Bapa di surga, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ciptaan,
Dia pencipta. Dia Allah yang setia. Sudahkah dalam doamu kau naikkan ucapan syukur bagi dia? Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita di tempat ini. Jadikan doa ini sebagai surat cintamu. Seperti anak yang berlari kepada bapaknya tanpa ada batasan. Bebas memeluk, bebas menangis. Kau boleh minta gendong, kau boleh minta apapun. Karena dia Bapa yang baik. Doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Malam hari ini saya mau ajak setiap kita berdoa bersama. Kau boleh angkat tanganmu, kau boleh lipat tanganmu. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami,
Berbuatlah penuh atas hidup kami. Dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ciptaan dan Kau pencipta. Kau yang memegang penuh dan Kau berhak penuh atas hidup kami. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Seperti di surga, lepaskanlah kami dari pencobaan. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya.
sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan keakuanku, ya kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaan-Mu, kau semakin bertambah. Pengikut salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Begitulah hidupku yang
don't believe in God, dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja. Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan nggak bisa punya anak. Jadi doa aja ya. Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget. Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi.
Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, oh tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang membebaskan, kasih-Mu yang menebus setiap kami. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Shalom jemaat yang Cintaku, oh hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Cintaku, oh hanya Yesus,
hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus kita yang puji. Pencipta hidupku,
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, kuburatkan hatiku mengikutmu. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, kuburatkan hatiku mengikutmu. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Dan biar pada pagi hari ini di tempat ini, kita datang membawa hati kita, membawa hidup kita, menyembah Tuhan, membawa hadirat-Nya turun di tempat ini, menguasai kita semua, memulihkan kita semua. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa, kita serahkan jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini.
Engkau membawa kami ke tempat ini segenap umat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kehidupan kami, seluruh hidup kami Tuhan. Hati kami Tuhan Kau tahu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau taklukkan di bawah Tuhan, naungan sayap-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pengurapan Allah turun ke atas kami. Menjamah kami, menolong kami, memulihkan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang datang Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup. Akan pulang dengan sukacita, akan pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau Tuhan, kami menyatakan kasih kami melalui setiap pujian kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat hati kita. Kita sembah Tuhan. Sebab kita mengasihi Tuhan dengan setiap perbuatan kita yang kita nyatakan dalam hidup kita. Sebab Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini menjadi pernyataan hidup kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Dia. Amin. Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Yesus dengan Segenap jiwa kami, jiwa. ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja yang naikkan pujian ini. Katakan dengan hatimu, aku mengasihi Engkau Yesus. Biar ini menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, ku renungkan firman-Mu. Amin.
Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami Tuhan bahwa untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri semua. Kita nyatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari saya undang kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saya katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, amin. Hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami angkat hati di hadapan-Mu Yesus, sebab Engkau baik, bahasanya untuk selamanya. Kasih setia-Mu Yesus, terima kasih. Hati kami membuat dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami Haleluya. Mari angkat hatimu sembah Tuhan.
hamba Dia. Dia mengerti setiap kita semua. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu sakit penyakit kita. Ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Kau bertahta dan setiap pujian umat-Mu di tempat ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan pada pagi hari. Biar hati-Mu disenangkan menulis setiap pujian kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Kalau kita sampai saat ini masih ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Kau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Biar kita masuk dalam hadirat yang Maha Kudus di tempat ini. Sama-sama kita katakan, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Amin. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Mari kita angkat tinggi panji-Nya. Tinggi panji ku bersyukur dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Mari sekali lagi dengan sungguh kita kepada Tuhan. Kita menyatakan, tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Mari kita angkat Tuhan. Raja segala Raja, ku tinggikan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Selama nama yang kami tinggikan. Tinggi panji-Mu ku bersyukur dan menyembah-Mu, Raja, Raja segala Raja. Mari nyatakan Dia Raja, Raja segala Raja. Sekali lagi, Raja, Raja segala Raja. Mari kita berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Sebab Engkau tak tertandingi dengan apapun juga ya Bapa. Dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya berikan sorak-sorak paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan dan Allah yang besar, Allah yang tak tertandingi dengan apapun juga. Amin. Haleluya. Mari kita rayakan pada pagi hari di tempat ini. Tuhan yang satu-satunya Allah yang tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan imanmu. Tak ada.
kuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kerajaannya kekal, amin. Tak ada yang tertandingi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun itu, sakit, penyakit, persoalan hidup, Dia Allah yang terbesar, amin. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Dalam musim memuji Tuhan. Besar, Allah yang berkuasa. Tapi dengan iman kita sama-sama kita katakan, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan siapa? Dengan Yesus. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Katakan sungguh, Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari suka memuji Tuhan. Mari tetap samping kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Bukan terbang. Kita akan pujian bagi Tuhan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Dan Tuhan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Firman Tuhan, Firman Tuhan, janji-Mu, janji-Mu merambai jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, Beri kekuatan baru. mari kita terbang bersama Tuhan. Allah bersama-Mu dalam kemuliaan semakin bagaimana keamanan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu adalah penopang hidup kita. Amin. Katakan iman-Mu. Iman Tuhan Janji-Mu Tuhan, terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu ku menantikan-Mu Yesus. Kekuatan sama-sama katakan, bukan terbang. Amin. Bersama-Mu
berjalan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan Tuhan membawa kita berjalan lebih tinggi bersama dengan Dia. Terbang tinggi di awan. Mari kita katakan semua di hadapan Tuhan. Tuhan akan membawa engkau terbang lebih tinggi. Sebab firman-Nya Tuhan siap, sama-sama katakan. Kan terbang tinggi awan bersamamu dan teguh menopang. Bukan aman di dalam Tuhan, bukan aman di dalam itu. Saya dengan imanmu, bukan aman dalam Tuhan. Sorak-sorak paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, buat Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, bisa membawa langsung anaknya ke lantai 1. Di situ akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu yang sudah siap. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Dan biarlah kita selalu bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai alat kerajaan-Nya untuk kemuliaan nama-Nya. Dunia
aku, tetaplah Tuhan bersyukur padamu. Allahku, memanggilku sebagai alat rajamu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku, bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Saudara, kita bangkit berdiri semua, kita menyatakan di tempat ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Saudara, hamba-Nya kami bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci yang menjadi setiap kerinduan kami, Bapa. Kau pakai kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu yang berguna bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci dengan penuh kesungguhan hati yang kudus dan yang tiada bercela. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, biar anugerah Tuhan turun atasmu. Jadikan aku, haleluya, setiap jiwa dibebaskan, setiap hati diberikan kelegaan, setiap pikiran diberikan shalom. Roh-Mu dibebaskan di dalam Tuhan. Jadikan bait suci-Mu
Ini kami yang memohon, jadikan mesbah doaku bagi keselamatan bangsaku. Lebih lagi, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja kami. Jadikan kami mesbah-Mu, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, terpujilah keselamatan bangsaku, bagi keselamatan. Sekali lagi, bagi keselamatan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Bapa di surga. Angkat suaramu, penyembahanmu, haleluya, haleluya, glory. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Engkau Bapa kami. Glory, Yesus Kau sungguh baik, anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, di pagi hari ini Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua, Engkau bukakan bagi kami semua. Haleluya, glory. Terpuji, terpuji, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah yang baik, Ya Allah. Mereka pujian ini akukan Dia Raja di atas segala raja. Ya Allah yang baik, Ya Allah baik, Dia baik, baik. Sekali lagi, Dia Allah yang baik, haleluya. Dia Allah, Dia Allah yang baik, amin, haleluya. Terpuji Engkau Yesus, Allah baik, Dia baik. Hidupku, hidupku.
lepaskan jiwamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami ada, kami kuat, kami bergerak, semua karena-Mu. Dan kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan. Minyak yang baru, urapan yang baru, kuasa yang berasal daripada-Mu. Berbicaralah setiap kami Tuhan. Tidak sama ketika kami datang tadi pagi. Kami akan pulang membawa sebuah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang berasal daripada Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa iblis Tuhan, kami tidak biarkan bermanifestasi tempat ini. Kami ikat, kami lumpuhkan kuasanya, dan kami usir bersatu hati kami manggil nama-Mu yang penuh kuasa, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap mendengarkan firman Tuhan yang dimerdekakan, yang dihidupkan, yang diberkati, sama-sama katakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang sudah berikan kesempatan lagi. Lama tak jumpa, tapi tetap semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya datang tadi pagi, saya lihat, saya kaget Pak. Saya kaget. Ini sudah mulai ibadah atau belum ini? Gak biasanya Pak. Jemaat sudah banyak yang datang. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus. Saya lihat altar, tim semua, singers, leader, choirs, anak-anak muda yang dipakai luar biasa, amin. Puji Tuhan. Enggak salah jadwal saya Pak ya. Tadi saya deg-degan, ada Bapak di samping saya. Ini pembicara pertama atau saya ini? Tahu apa? Puji Tuhan. Menangnya saya di mana Pak? Saya dikasih duluan mic. Oh saya tahu, saya yang akan melayani pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Baik Bapak Ibu. Kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-37. Ayat yang ke-5. Dan ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mendapatkan, sama-sama kita membaca. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Dan ayat yang ke-19 hitungan. Mulai 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang lagi. Amin. Diberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah membaca, merenungkan terlebih
Yang paling berbahagia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema untuk pagi hari ini yaitu berhasil karena Kristus. Berhasil karena Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang dari Yusuf, bahkan dikombinkan, ditarik di zaman Yusuf ke zaman modern. Hari-hari ini banyak orang yang pesimis untuk menjadi seorang berhasil. Apalagi kalau kita ukur, kita lihat. Saya keturunan dari A, keturunan dari B. Dan hanya orang yang tertentu saja yang bisa berhasil. Kalau saya mah nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Bahkan untuk bermimpi saja, anak-anak zaman now banyak yang takut. Sudah Mila, jangan mau ke tinggi-tinggi sekolahnya. Sudah Mila, kita memang sudah garis keturunan seperti ini. Pertanyaannya apakah keberhasilan itu ditentukan dari latar belakang seseorang? Nanti darah biru atau darah O atau darah C, ada kan darah C? Tidak ada ya. Baru bisa. Nanti bapaknya guru, nanti dosen, nanti dia polisi, baru kita bisa berhasil. Jangan mau kena. Jangan Mi. Tapi hari ini Bapak Ibu, melandasi kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal pertama ayat 37. Mungkin ini bisa menjawab dan berikan sebuah pondasi bagi Bapak Ibu untuk berhasil di dalam Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-37. Lukas. Saya terkecoh di atas. Lukas pertama ayat 37. Saya bacakan. Singkat saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang Jadi sangat kemungkinan bagi Bapak Ibu di dalam Tuhan menikmati, meraih yang namanya sebuah keberhasilan. Tepuk tangan dulu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan, Pak, bisakah anak saya menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, menjadi seorang PNS, atau menjadi hamba Tuhan? Jawabannya ini, Pak. Kalau Tuhan yang ngomong pada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pagi hari ini, dipastikan Bapak Ibu akan meraih dan menikmati namanya sebuah keberhasilan. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Ada mi presiden, gak peduli. Ada mi dosen, tidak peduli. Ada mi pramugari, tidak peduli. Yang jelas, saya dan Bapak Ibu kata firman Tuhan, kata pujian tadi mengatakan, dari sejak dalam kandungan, saya dan Bapak Ibu sudah dipilih. Amin. Amin. Kita sudah dipilih bukan menjadi orang yang kalah, tapi menjadi seorang pemenang. Bukan tangan di bawah, tetapi tangan di atas. Bukan ekor, melainkan kepala. Harus iman itu Bapak Ibu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jangan meragukan apa yang Tuhan katakan. Manusia mungkin dengan secara kasat mata melihat kehidupan. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Saya belum teliti Pak sampai dia sekolahnya Yusuf itu sampai sejauh mana Pak. Apa gelarnya? Saya belum teliti sampai di situ. Tapi yang jelas. Waktu dia menyatakan. Saya punya mimpi. Mimpinya seakan-akan terkubur. Bapak Ibu kalau datang anaknya Bapak Ibu mengatakan. Mak saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara. Saya mau sekolah di luar negeri. Pertanyaannya Bapak Ibu mendukung atau mencelah? Atau mematikan? Atau mematahkan semangatnya. Anak-anak muda saya mau tanya di sini. Atau Bapak Ibu saya mau nanya. Apa cita-cita Bapak Ibu yang paling tertinggi? Dari anak muda dulu sebelum ke orang tua. Anak muda. Anak muda.
Apa? Gak jadi masalah. Ada lagi? Amin, amin. Kita ke sana semua, amin. Apa lagi? Luar biasa ini tema, Pak. Saya baca ini tema, kalau kita memiliki langit dan bumi, kata firman Tuhan. Sekalipun kita memiliki semuanya. Tapi kalau kita tidak berhasil dalam Tuhan, semuanya nol. Semuanya sia-sia. Ini tema smart. Luar biasa dititipkan untuk kita semua. Untuk kita menikmati. Kalau kita berhasil di dunia tapi tidak di dalam Tuhan, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita berhasil di dalam Tuhan, maka yang rohani akan mempengaruhi jasmani. Yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan dulu, Pak. Saya suka kalau semangat. Ini tahun, ini bulan apa nih? Kemerdekaan, Pak. Tadinya saya pakai merah, putih. Istri saya bilang jangan, yang merah saja. Iya, semangat saya ini. Amin. Bapak Ibu nggak ada yang pakai merah-merah, nggak ada yang pakai merah putih. Tidak janjian. Minggu kemarin ada anak muda. Ada. Tadi selain mau masuk surga, apalagi mau targetnya untuk calon pendamping hidup yang berhasil takut akan Tuhan. Jangan cari yang tidak takut akan Tuhan, punya harta, punya mobil, dan segala-galanya tapi Anda kehilangan. Ada anak-anak muda. Kita ditantang firman Tuhan. Ada? Sebelum Bapak Ibu pikirkan memang. Anak muda di belakang. Yang bagian operator ada? Ya, apa? Cita-citanya? Impiannya, Apa? Menjadi leader, membawa orang untuk menikmati pemandangan. Yang tadi yang di ujung sana, yang itu siapa? Yang noleh, iya. Apa? Ada? Dokter. Pernah datang pada kedua orang tuanya? Atau bapak mamanya dokter? Biasa Ji. Kalau anaknya turunannya polisi, anaknya jadi polisi biasa Ji. Kita lihat Yusuf ini yang gak biasa-biasa. Orang gagal ini kelihatannya. Orang hancur ini kelihatannya. Gak punya masa depan. Terkubur dalam-dalam. Bahkan untuk modalnya pun tidak ada. Saya melihat dia keluar dari rumahnya. Tidak dibiayai uang. Tidak ada ongkos di tangannya. Yang ada pakaian di mana? Apa yang ada? Pakaian di badan saja. Itu pun dia keluar begitu hancur-hancuran. Maaf ya, saya nggak sepelekan. Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Ada? Ada? Mungkin tiba-tiba datang, Mak. Saya mau jadi polisi. Padahal nggak ada keturunan darahnya polisi. Mau jadi Pak Lurah. Amin, amin. Hari ini bercanda Pak. Kelihatannya waktu sama saya ditantang seperti itu. Pada umur-umur begitu ditanya. Kaget saya ditodong. Mau jadi pendeta ini. Loh, model begini mau jadi pendeta. Langsung disanggah. Tidak, dia ini kemanakan. Bukan pendeta. Waktu itu saya ketawa. Tapi bukan cita-cita jadi pendeta Pak. Yusuf. Kelihatannya hancur sekali sama sekali. Kalau ditarik zaman old ke zaman now. Bisakah? Tapi saya melihat ayat ini mengatakan sangat bisa dan sangat mungkin. Dan bagi saya dan Bapak Ibu itu sangat bisa dan sangat mungkin. Berhasil di dalam Tuhan. Saya enggak Bapak Ibu enggak perlu membandingkan diri Bapak Ibu, latar belakang Bapak Ibu, suku Bapak Ibu bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa meraih kesuksesan. Jangan. Karena kalau di dalam Tuhan, dia enggak melihat keturunan saya, keturunan Bapak Ibu, latar belakangnya Bapak Ibu, sekolahnya, pendidikannya Bapak Ibu, dia enggak lihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya enggak lihat apa tamatannya Yusuf. Tapi yang jelas dia keluar dari rumah, sudah.
Dia cukup ceritakan, Pak, saya punya mimpi. Satu saat saya melihat bapak saudara membawa berkas-berkasnya ke saya. Bapaknya pun sampai saat itu dia bilang, dalam pikirannya dia pikir-pikir, ini anakku menyusahkan saya. Masa dia punya impian seperti itu? Masa dia punya cita-cita setinggi itu? Terakhir saya nonton kemarin, pesannya Ibu Mega, gantungkanlah tinggimu, cita-citamu setinggi, jangan setinggi lutut. Setinggi mana? Jangan setinggi pinggang. Jangan setinggi bahu. Jangan setinggi ini. Amin. Amin. Jangan. Setinggi langit. Barack Obama ditanya. Dia duduk di SD. Maaf kata, kulit hitam. Cita-cita menjadi apa? Saya mau jadi presiden. Saya mau jadi presiden. Semua tertawa di belakang. Gak mungkin kulit hitam mau memimpin di Amerika. Gak mungkin. Tetapi orang yang menertawakan itu melotot matanya. Dia lihat. Betul. Ternyata ada sesuatu yang mengantarnya sampai ke sana. Ada pribadi yang mengantarnya sampai ke sana. Dan ini menjadi pegangan bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Stop menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Pribadi-pribadi yang membandingkan dirimu dengan orang lain. Dengar apa kata Tuhan. Dan kau melihat pada titik nanti. Kau berkata, aku dipilih sejak dari dalam kandungan. Pujian terakhir mengatakan, bagi bangsa ini. Amin. Bagi bangsa ini. Oleh karena itu siapa dia? Tentu Yusuf. Siapa dia? Kita semua orang-orang yang menaruh harapan. Yang menangis, mengerang kepada Bapa di surga. Orang yang percaya. Itu yang akan menikmati sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama dari pembacaan kita. Bagaimana caranya sih kalau Bapak Ibu, ini anak-anak muda pasti rajin baca primbon, garis tangan. Paling senang ini, saya nggak tahu kalau zamannya Bapak Ibu Scorpion, Caprion, Gemini. Oh saya cocoknya di air. Saya cocoknya kerja di sini. Saya cocoknya kerja di sini. Anak-anak muda siapa ini yang suka garis tangan? Oh nanti Anda pada umur sekian. Di Alkitab enggak ada menentukan nanti umur sekian baru bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Tidak ada. Yang jelas di dalam Tuhan, in Kristo, pasti berhasil. Pasti meraih masa depan yang penuh. Bukan sedikit, bukan sedang, tapi yang penuh. Kata firman Tuhan. Berhasil. Yang pertama Bapak Ibu, miliki visi. Amin. Visi. Gereja ini bisa sejak saya datang. Ada sebuah visi yang besar ditaruh. Baik Ibu Gembala, Bapak Gembala. Dan itu bisa diwujudkan. Dan itu bisa berjalan. Bapak Ibu kalau enggak memiliki visi. Jangan pernah bermimpi untuk berharap. Sebuah keberhasilan. Amin. Nanti Bapak Ibu masuk peribahasa ingin memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Kita sudah digariskan menjadi seorang petani, maka kita akan menjadi seorang petani seumur hidup. Mulai dari 7 turunan kita. Punya visi yang besar. Punya visi yang besar. Penglihatan, bicara tentang visi. Bapak Ibu sedikit-sedikit intip masa depannya. Intip masa depannya. Saya seperti apa nanti masa depan saya. Kalau bilang guru ya pastikan, oh model guru seperti ini. Kalau polisi seperti ini, intip. Lihat. Jadi dokter seperti ini. Ya itu siapa yang saudara tadi yang menjadi dokter, sudah lihat, oh mamanya, bapaknya dokter. Pasti sudah ada figur yang dia lihat. Adakah visi penglihatan yang Bapak Ibu bawa dari Tuhan? Kalau tidak ada itu yang membuat Bapak Ibu takut untuk bermimpi. Amin. Jangan mau kona, jangan mi.
Jangan minyak. Hari-hari ini saya lihat banyak, maaf kata, pekerjaan semua mulia. Anaknya tukang becak, bisa S3. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya pekerjaannya semua hebat-hebat. Jangan kecilkan semangat anak-anaknya Bapak Ibu. Punya mimpi penglihatan, inilah. Suatu saat saya akan berdiri tempat yang besar. Suatu saat saya akan memimpin Pak Lurah. Ya. Amin. Tapi sudahkah belajar apa? Sebagaimana menjadi syarat seorang menjadi Pak Lurah? Sudah diintipkah? Pernah jalan-jalan ke kantornya? Seperti apa Pak penampilan pakaiannya? Hah? Kalau nggak pernah jangan dulu, tapi nggak ada kata terlambat. Hari ini buka searching, amin. Ini kalau jadi guru seperti ini. Jangan mau jadi dokter, jadi dokter, jangan mau jadi dokter. Tapi takut masuk di kamar mayat. Mau jadi dokter, tapi takut lihat darah. Bukan jadi dokter, jadi pasien malah nanti. Penglihatan. Yusuf melihat penglihatan yang besar. Akan memimpin bangsa. Waktu dia melihat penglihatan yang besar itu. Tentu ujiannya tidak kecil. Amin. Ujiannya tidak kecil. Ditolak saudara, diputuskan hubungan saudara. Bahkan maaf kata harga dirinya pun gak ada lagi untuk dia pertahankan. Namanya budak, dijual. Bapak Ibu kalau mengalami proses sama seperti Yusuf. Setelah mimpinya diceritakan. Sudahlah, gak usahlah. Janganlah tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Yang mau punya pasangan. Sudah lihat seperti apa nanti dengan pasangannya. Mau bangun apa? Tadi yang mau masuk surga. Gak mudah. Tapi dia sudah melihat. Tubuhnya ada di bumi. Jiwanya ada di bumi. Pikirannya ada di bumi. Tapi dia pastikan. Kelak saya akan ada di sana. Amin. Itu penglihatan. Sebuah kepastian di dalam Tuhan. Bapak Ibu gak akan sampai ke tempat ini tadi pagi. Kalau gak memiliki penglihatan. Bahwa saya akan tiba ke tempat ini. Amin. Nanti mutar-mutar di BTP. Tapi kalau Bapak Ibu punya penglihatan dari Tuhan. Visi dari Tuhan. Arahnya pasti jelas. Saya mau jadi polisi yang mau jadi polisi katakan. Mau jadi pengusaha katakan. Dalam hati gak apa-apa saja. Menjadi direktur. Amin. Mau jadi pengusaha besar. Amin. Mau apalagi jadi hamba Tuhan. Amin. Mau apalagi Bapak Ibu. Istri yang bijaksana. Amin. Suami yang bertanggung jawab. Amin. Itu berhasil. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya waktu dikatakan mau menjadi hamba Tuhan ini. Saya ketawai diri saya. Dan itu ada 2 yang menyaksikan. Dan masih ada hidup 1 orang itu. Saya datang bawa Alkitab. Saya kasih lihat ini mau seperti. Ini apa maksudnya? Mau kau jadi pendeta nanti. Mau kau jadi hamba Tuhan nanti. Saya ketawa, gak mungkin. Jangan bercanda. Tapi dalam Tuhan gak ada yang bercanda, amin. Serius Tuhan sama saya, sama Bapak Ibu. Serius Tuhan akan masa depan Bapak Ibu. Serius Tuhan akan keturunan Bapak Ibu. Jadi jangan ragukan Tuhan. Visi, penglihatan. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat sebuah proses. Harus bisa diproses Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau diproses? Amin. Amin. Itu dari pasal 37 sampai 39 Yusuf menjalani proses. Dimasukkan ke dalam sumur, setelah itu dia dijual. Setelah itu dia berada di tempat orang yang tidak kenal Tuhan. Dan ini hebatnya. Ini hebatnya Bapak Ibu. Dia enggak bergantung dengan siapa-siapa. Mau jadi tentara jangan bergantung dengan omnya tentara. Mau jadi polisi jangan bergantung dengan omnya polisi. Jangan bergantung. Amin.
Amin. Kok cari kok ada omo di dalam itu. Bisa nggak minta bantuan? Bisa ya, tapi yang lurus. Yusuf nggak ada bantuan. Dia berhasil di tempat yang tidak kenal Tuhan. Dia bersukses di tempat yang tidak ada dukungan. Mampukah Bapak Ibu menjalani proses sama seperti Yusuf? Prosesnya gimana? Dia dibawa, digiring dan tidak ada orang mendampingi di sana. Dia kehilangan banyak kasih sayang. Dia kehilangan support dari orang-orang yang dia cintai. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap bertahan pada penglihatan yang Tuhan berikan pada dia. Ini penting. Proses. Kalau Bapak Ibu setia, anak-anak muda setia. Melayani Tuhan dari kecil sama seperti Yusuf. Jangan takut untuk tidak dipromosikan Tuhan. Jangan takut untuk tidak diangkat Tuhan. Jangan takut untuk tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yusuf melakukan pekerjaan 24 jam. Apa dia bikin Bapak Ibu? Lap-lap. Sup, datang bawa minuman. Sup, antar makanan. Dia melakukan dari yang kecil. Ini penting. Anak-anak muda yang dipercayakan musik. Anak-anak muda yang dipercayakan leader, singers, choirs. Bapak-bapak, ibu, jemaat yang dipercayakan untuk jemput tamu. Jangan anggap yang kecil itu biasa-biasa saja. Di dalam Tuhan, kalau kita mau diproses yang benar untuk berhasil dalam Tuhan, harus mau diproses dari yang kecil, yang percaya katakan. Dan banyak orang ketika dipercayakan sesuatu yang kecil, dia menganggap itu biasa saja. Tapi ternyata di dalam Tuhan, sesuatu yang kecil itu bisa berdampak yang luar biasa, yang percaya katakan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa, lakukan dengan setia. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan setia di dalam Tuhan. Setia di pekerjaan. Setia di pelayanan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan akan bela Bapak Ibu. Yusuf melakukan dan akhirnya Tuhannya melihat. Dia melihat. Bagus pekerjaannya. Angkat dia. Angkat dia. Mulai nampaklah kata saudara saya dari Medan. Mulai nampaklah apa yang dia lihat. Dia mulai dipercayakan sesuatu yang besar. Dan yang ketiga Bapak Ibu, perjuangkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Amin. Perjuangkan Tuhan. Apa maksud perjuangkan Tuhan? Anak-anak muda, bela Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Bapak Ibu sudah berada di atas, Bapak Ibu sudah menjadi orang yang sukses. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan semakin tinggi orang berada di atas, maka semakin apa Bapak Ibu? Halo anak-anak muda yang masih sekolah bahasa Indonesia. Semakin tinggi orang berada di atas, maka semakin apa? Semakin apa Bapak Ibu? Kencang anginnya. Beri tepuk tangan untuk Pak Gembala. Tepuk tangan dulu. Yang keras, yang meriah. Ini mau berhasil dalam Tuhan kok loyo semangatnya. Yusuf berada pada posisi yang semua orang cari. Dan tahukah Bapak Ibu, itu bukan proses yang mudah. Karena saya percaya waktu Yusuf mau ada tempat itu, orang di situ sudah ada yang punya jabatan. Orang yang ada di situ sudah punya pengaruh yang besar. Tapi Tuhan pilih Yusuf melalui angkat dia. Angkat dia. Dan akhirnya dia berada pada titik penglihatannya itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi kembali bahwa waktu dia berada pada titik itu, godaannya datang. Amin. Bapak Ibu, amin. Godaannya datang, pemain musik hati-hati. Leader hati-hati, singers hati-hati. Bapak Ibu hati-hati. Godaan mulai datang.
menghampiri Yusuf. Siapa yang datang menggoda Yusuf? Siapa yang datang membawa angin yang begitu cantik? Angin Katrina. Istri Poti mulai digoncangkan dia. Mulai datang. Yusuf, ayo. Tapi Yusuf, dia perjuangkan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Anak-anak muda, kita semua yang hadir. Perjuangkan Tuhan dalam kehidupan ini. Setia sampai garis akhir. Pegang talenta yang Tuhan sudah percayakan. Pegang visi yang Tuhan sudah taruh. Yusuf berkata, saya tidak mau berkhianat kepada Tuhanmu yang sudah memberikan kepercayaan ini, terlebih kepada Tuhan yang sudah mengantar saya kepada titik sebuah keberhasilan. Ini bedanya kalau dalam Tuhan Bapak Ibu. Kalau di luar Tuhan nanti endingnya Yusuf menjadi berkat. Amin. Kalau di luar Tuhan, orang meraih kesuksesan di luar Tuhan, dia bisa bolak-balik tendang orang yang bikin hancur hidupnya dulu. Benar atau tidak Bapak Ibu? Hancurkan hidupnya orang yang pernah mengubur mimpinya. Tapi kalau di dalam Tuhan, dia akan berkata, kalau bukan kau, saya tidak akan seperti ini. Saya mengalami satu titik Bapak Ibu. Karena saya anak petani. Nenek saya penjual sayur. Teman-teman saya semuanya ganteng-ganteng. Pekerjaannya bagus orang tua. Mau salam ibu guru saya bukan berarti ibu guru saya jahat, bukan. Saya sudah ampuni dan saya sudah pergi ke sana. Sayang dia sudah tidak ada. Dia tebas tangan saya seperti ini. Bar. Tapi yang lain dulu disalami, diciumi. Saya tidak Bapak Ibu. Tapi saya tetap berkata, gak apa-apa Ci. Tidak akan membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Yusuf pun mungkin berkata demikian. Tidak apa-apa saudaraku. Engkau sudah hianati saya, enggak apa-apa. Kau sudah menghancurkan hidup saya, bahkan saudaranya. Langsung sadari bahwa apa? Hukum kami. Buat kami seperti yang kami pernah lakukan kepadamu. Tapi Yusuf berkata tidak. Aku akan menanggung semua keluargamu. Itu saya bawa lama. Dan pada titik 2 bulan waktu Natal saya diundang ke sekolah. Guru-guru saya yang masih ada dia berdiri samping saya, dia berkata, dulu engkau murid kami. Tapi sekarang kau berdiri bersama dengan kami. Gak ada yang bisa batalkan. Tidak ada yang bisa gagalkan. Kalau Bapak Ibu memiliki visi yang besar, amin. Asalkan perjuangkan Tuhan di dalam hidupmu. Bela Tuhan di dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan pelayananmu. Jangan tinggalkan ibadahmu. Setia. Amin Bapak Ibu. Hari-hari ini dunia semua pada tumbang. Dunia membutuhkan saya dan Bapak Ibu. Amin. Jadilah saksi. Dan endingnya kita lihat di pasal yang ke-50 Bapak Ibu. Pasal 50 ayat yang ke-20. 19 ayat dan 20. Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 20. Adakah di atas? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. 18.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Yang kecil atau yang besar Bapak Ibu. Tercapai tidak? Tercapai tidak? Tercapai tidak? Tercapai tidak? Tercapai. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Berarti Tuhan tidak bohong. Tuhan tidak berdusta. Tercapai. Orang tua yang mungkin pernah terkubur. Saya mau seperti ini. Gak ada kata terlambat. Bapak Ibu bisa mewujudkan melalui apa? Keturunan. Gak apa-apa saya yang berjuang nak. Saya dulu mau seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Wujudkan itu. Dasarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Saya gak tahu ini kebenaran benar. Saya dengar dari hamba Tuhan. Ada seorang cleaning service. Dia begitu setia. Belum jam berapa dia sudah hadir di tempat kerjanya. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Bertahun-tahun dia lakukan setia. Perkara kecil setia. Tiba waktu meninggal, bos pengusaha itu. Dia panggil semua orang datang untuk berkumpul. Saya nggak tahu apa mimpinya ini. Cleaning service. Sudah kumpul semua. Tiba-tiba dia lihat, masih ada yang kurang. Panggil cleaning service itu. Oh, untuk apa dipanggil? Apa pentingnya dia? Maaf kata. Sudah bersih kamar mandi datang lagi dikencingi. Sudah bersih kamar mandi datang lagi dikencingi. Sudah bersih masih juga dihina. Tapi dia lakukan dengan setia. Dan sebuah penilaian dari pimpinannya. Bahwa ini bisa dipercaya. Kumpul semua anak-anak, rekan-rekannya, kumpul semua orang-orang yang ada di sampingnya. Di dalam belum, masih ada satu yang belum datang. Cari itu cleaning service. Telepon. Datang. Oke, tiba pengumuman. Sebelum saya meninggal, saya akan titipkan perusahaan ini. Dan semua pada deg-degan. Bapak Ibu pasti di pikirannya, saudaranya, anaknya, teman-temannya, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kaget semua dengar waktu saya percayakan kepada ini cleaning service. Kenapa bisa? Dia selalu setia. Masalah waktu. Setia. Dibutuhkan kesetiaan. Melayani Tuhan dibutuhkan kesetiaan. Jangan kalau baru diproses sedikit Bapak Ibu sakit. Berteriak. Dibutuhkan kesetiaan. Hari ini mungkin. Orang jijik melihat kita. Apa sih? Kisah kupu-kupu. Kumpul semua burung-burung yang cantik-cantik dan elok. Binatang berkata, ulat pergi kau. Tapi dia tetap percaya pada takdirnya. Pada ketentuan Tuhan. Dia dijauhi. Ada yang mau jauhi, ada yang mau dekati ulat bulu, Bapak Ibu. Perempuan mau dekati, ibu-ibu mau dekati. Anak-anak muda mau dekati ulat bulu, ada? Enggak. Binatang semua pergi. Tapi satu titik, dia bermetamorfosis. Menjadi kupu-kupu yang indah. Semua hewan datang kembali dengan dia. Dia berkata, izinkan aku ada di sampingmu. Izinkan aku menemanimu. Engkau begitu cantik, engkau begitu elok. Untuk berhasil dalam Tuhan dibutuhkan sebuah proses yang sakit. Taat, sakit. Tapi indah pada waktunya nanti. Bapak Ibu diangkat Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak menyombongkan diri di atas keberhasilan itu. Amin.
Bapak Ibu tidak menginjak-injak orang di atas keberhasilan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengangkat dan memberkati orang itu. Hari ini mungkin kau sakit, hari ini mungkin kau mengalami proses itu, titik itu. Lakukan. Mungkin disuruh maaf kata bagian operator, lakukan. Mungkin jemput tamu, lakukan. Mungkin musik, lakukan. Leader, lakukan. Semua butuh. Dan bela Tuhan, mimpi yang besar. Maka Tuhan akan mewujudkan mimpi saya, mimpi Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan yang terakhir. Terakhir keras-keras, terakhir keras-keras. Lebih lagi. Katakan samping kanan kirinya, kita berhasil untuk Tuhan sama-sama. Ya, amin. Sejemput kita bangkit berdiri dan pemain musik. Silahkan maju ke depan, leader, singers. Kita mengimani kebenaran firman Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan. Kalau Yusuf Tuhan ubah, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari pun Tuhan sanggup ubahkan. Nothing possible, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Beranilah untuk menggantungkan, melihat masa depan yang penuh harapan dalam Tuhan. Jangan takut apa kata orang. Tidak mungkin. Taruh dalam tangan Tuhan. Jangan minder. Jangan pesimis. Ada Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya Yusuf. Dan Engkau sudah membawa kami meskipun ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Imani itu pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun haleluya, meskipun aku mengerti orang melihat apa yang ku alami, namun ku yakin yang paling penting saat ini punya kau ada di dalam Tuhan terbaik. Pertolonganku datang darimu Tuhan, datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin, yang tak
tundukkan kepala. Bapak Ibu, terlalu sulit bagimu untuk melihat kenyataan. Terlalu sukar untuk akalmu mencerna. Apa mungkin dan mungkin? Bisakah saya membawa anak-anak saya? Atau bisakah saya meraih masa depan yang penuh harapan itu? Dan mulai engkau mundur merenung. Belum lagi dari apa kata orang. Tidak mungkin, tidak bisa. Tapi kenyataannya hari ini, jawaban yang kau tunggu-tunggu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan akan membuat besar bukan kecil. Tuhan akan mempermudah, asalkan engkau mau berjalan dalam proses Tuhan dan memperjuangkan Tuhan. Pasti Tuhan mengangkatmu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau Dia berkehendak maka semua jadi. Tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangannya damai sejahtera. Mungkin kau sedang tertidur, terkubur mimpimu, tapi hari ini pastikan kau kembali dan percayai bahwa Tuhan mampu mengangkat. Masa depan itu sungguh ada, keberhasilan itu sungguh ada. Yusuf berhasil secara rohani di dalam Tuhan, dan jasmani ikut terpengaruh. Ini penting, di dalam Tuhan bukan di luar Tuhan. Jemaat angkat pujian yang tak mungkin, yang tak mungkin. Mulai kau lihat masa depanmu itu. Tidak ada dasar engkau bertumpu. Mungkin tidak ada yang bisa mendukungmu. Mungkin tidak ada yang bisa menyupportmu. Engkau berjuang sendiri. Tak masalah. Yusuf tetap menjalani proses. Dan dunia melihat ada Tuhan. Ada Tuhan di kehidupan orang ini. Itu yang berhasil. Kalau orang melihat ada Tuhan di dalam dirimu, di dalam setiap langkah pekerjaanmu, pergumulanmu, kau akan menjadi orang yang berhasil. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Bebaskan kemenanganmu Tuhan. Curahkan keberhasilan, curahkan keberhasilanmu. Engkau akan dibuat takjub oleh Tuhan. Engkau dibuat kagum oleh Tuhan. Engkau dibuat tertawa oleh Tuhan. Hai matamu diganti menjadi sukacita, kesalahanmu diganti menjadi kemenangan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semua mungkin bagimu.
mungkin diubahnya Tuhan ketidakmampuan, diangkatnya engkau dari keterpurukan. Rancangan Tuhan tidak ada yang bisa batalkan, tidak ada yang bisa gagalkan. Kalau engkau berada pada pagi hari, Tuhan akan membuat takjub engkau sama seperti Yusuf. Jangan takut bermimpi, sebab engkau ada di tangan Tuhan, engkau ada di dalam Tuhan. Pastikan engkau ada di dalam Tuhan. Kegagalan diubah menjadi keberhasilan, sakitmu diubah menjadi sebuah kesembuhan, kekalahanmu diubah menjadi kemenangan, kelemahan diubah menjadi sebuah kekuatan. Pastikan engkau dalam Tuhan, hanya engkau di dalam Tuhan. Engkau selama ini mencari-cari jawaban, terima jawaban itu, terima kemenangan itu, terima kebangkitan itu, terima terang itu di dalam Yesus. Bangkitlah dan jadilah terang, bangkitlah dan jadilah terang. Takdirmu, ketentuan hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Silakan engkau mengangkat kedua tanganmu kepada Bapa di surga. Tanda engkau menggantungkan hidupmu sepenuhnya. Tanda engkau menggantungkan harapanmu di dalam Tuhan. Apa yang gagal diubah Tuhan dibuat berhasil. Nothing possible. Tuhan, kami percaya, kami dari dalam sejak kandungan Kau sudah tentukan untuk menjadi pemenang, untuk menaklukkan dunia ini, menaklukkan ketakutan kami, dan menaklukkan kegagalan kami. Kau sudah ubah kehidupan hamba secara pribadi, Tuhan. Hamba dari bukan siapa-siapa Engkau mengangkat, Tuhan. Dan itu hamba melihat pun Kau mengangkat Yusuf. Ada begitu banyak anak-anakmu yang takut dan bimbang, bahkan ragu benarkah. Tapi hari ini tidak Engkau biarkan kami satu orang pun mengalami kegagalan. Terima kasih. Yang tak mungkin biar singgah saja. Silakan engkau berbicara hati ke hati kepada Bapa di surga. Semua mungkin Kau ungkapkan setiap perasaanmu, isi hatimu. Mungkin tidak diketahui oleh orang paling terdekatmu. Yusuf
Dia hanya curahkan isi hati. Dia tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya, baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada saudaranya. Dia hanya sendiri. Dia berjuang di dalam Tuhan. Dia ditinggalkan oleh orang yang dia kasih, tapi dia berkata tidak jadi masalah, asal Tuhan tidak meninggalkanku. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Lagi yang tak mungkin bagi. Kau angkat hatimu kepada Bapa di surga. Beri ruang untuk Tuhan. Beri ruang untuk Tuhan berbicara kepadamu. Beri ruang. Haleluya. Sambil engkau duduk, silakan engkau duduk. Yang tak pernah dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Ambil waktu tenang sejenak dan mulai kau mengalami kebaikan Tuhan. Dan kau mulai melihat Tuhan bersamamu. Tuhan memelukmu. Tuhan sedang menguatkanmu. Tuhan sedang memegang engkau. Serahkan hidupmu, masa depanmu, sebab keberhasilan datang daripada Tuhan. Mungkin selama ini engkau bertarung dengan kehidupan ini. Engkau lelah, engkau punya rumus yang begitu banyak. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada, serahkan kepadaku kekhawatiranmu, kebimbangan, ketakutanmu, ketidakmampuan. Yusuf menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia berjalan tanpa dukungan, dia berjalan tanpa support. Meskipun dia diperlakukan tidak main-main, tapi dia pegang Tuhan. Dia percaya Tuhan ada bersama. Kalau kau percaya ada Tuhan bersama, kau akan berhasil. Percaya, yakini. Pada masanya Tuhan bilang, ini waktumu. Ini waktumu anakku. Ini waktumu engkau yang setia. Ini waktumu engkau yang tulus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih lagi, dengarkan suaranya yang lembut. Katakan, ini aku Tuhan. Ini hidup. Aku terbuka di hadapan. Mampukan Tuhan. Terkadang sesuatu yang mudah begitu sulit karena kita berjuang sendiri. Terkadang Tuhan bilang, ya silahkan. Tapi hari ini dia berkata, yakini, aku ada bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membuangmu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima dengan penuh sukacita kemenangan daripada Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak berlimpah. Seorang petarung, Tuhan membuat menjadi orang yang hebat.
Tuhan mengangkat hidupmu. Tuhan mengubah kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang meriah sekali lagi. Yang meriah dengan musik. Yang meriah sekali lagi. Yang meriah sekali lagi. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saya kembalikan kepada leader. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Jonas Rerung atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memakai terus hambanya untuk pelayanan di hari-hari yang akan datang. Dan kami juga mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir pada pagi hari ini. Kami rindu biarlah kita semua sama-sama akan bisa beribadah, berkembang di tempat ini, bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita bersama persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan kita.
Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman kita sepekan ini melalui multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Next morning. Kayak orang linglung. Aku samparin kah? Ayo, sekarang ngajak. Ayo, oke. Bro, sih. Kak, mau kemana? Bingung juga sih Kak mau kemana. Kok sendirian, Kak? Enggak Kak, awalnya mau sama teman-teman, tapi teman-temanku semua pada batal. Yaudah Kak, satu aja di sini. Sebelumnya makasih ya Kak, udah diizinkan untuk istirahat di sini. Santai aja kali Kak. Oh ya, kita belum kenal dari tadi. Nama Kakak siapa ya? Nama aku Hizkia. Saya Tisya. Oke, Tisya. Saya Hari. Haris. Hari. Hari. Oh. Hari. Oh ya. Saya ya. Boleh. Jadi kita akan adakan retret pada tanggal 28, 29, dan 30 September di Malino. Di sana kita akan berfellowship bersama, bermain games, dan pasti banyak kegiatan seru lainnya. Nah, tema kegiatan kita pada kali ini yaitu The Power of Unity. Untuk pendaftarannya, kalian bisa scan barcode yang ada di bawah ini. Dan jika mengalami kendala dalam hal administrasi, bisa chat nomor di bawah ini.
Nah kak, daripada ditinggalin lagi, Mending join bareng kita aja. Wah, ide bagus tuh. Boleh minta kontaknya nggak? Boleh banget. Tanggal 28 sampai 29 September ya, sampai 30 ya. Jadi khusus untuk anak muda. Khusus untuk anak-anak muda. Jadi di sana memang disetting untuk umur ya sekitar range umurnya dari 15 sampai dengan sekitar 35. Di atas 35 bagi yang bujangan. Gitu ya. Di atas 35 bagi yang bujangan. Jadi ya kita serahkan anak-anak muda kita belajarkan mereka untuk mandiri. Jadi nanti di sana hanya diisi oleh anak muda dan beberapa fasilitator. Lalu kemudian yang penting untuk minggu ini masih tetap ibadah komsel seperti biasa, minggu depan baru komsel gabungan. Lalu kemudian minggu ini jangan lupa untuk WBI setiap Sabtu, ya Sabtu ini WBI ada ibadah di tempat ini. Sabtu sore pukul 5 sore hari ibadah, sehingga nanti untuk doa puasa akan dimajukan di 3:30 untuk hari Sabtu. Jadi itu pengumumannya, jadi mohon diperhatikan lagi, ulangi untuk minggu ini komsel. Untuk gabungan minggu depan lagi, minggu ini tetap komsel seperti biasa di 3 tempat tadi. Lalu kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah WBI di tempat ini di lantai 2 bukan di bawah. Di lantai 2, jadi untuk para wanita, kalau bukan ibu-ibu ini ya, jadi WBI itu wanita Bethel Indonesia. Wanita itu mulai dari umur yang jenis kelamin wanita pokoknya. Gitu ya. Mulai dari berapapun umurnya. Yang pemuda-pemuda juga wajib semuanya ikut WBI. Itu jadi bukan untuk ibu-ibu kalau WB ini, untuk seluruh yang berjenis kelamin wanita gitu ya. Aldi nggak boleh, Aldi ya, nggak boleh ikut Aldi gitu ya. Jadi khusus untuk yang berjenis kelamin wanita untuk hari Sabtu jam 5 ibadah di tempat ini bersama-sama. Jadi berfellowship, nanti ada koordinatornya. Nah itu jangan dilupakan. Kemudian yang berikutnya adalah mari kita dukung pencarian dana anak-anak muda di tempat ini untuk retreat mereka. Itu karena mereka mengajukan beberapa proposal, saya ACC dan silahkan untuk mereka punya banyak senior-senior yang mungkin sudah kerja. Nah bagi Bapak Ibu yang terbeban mau membantu atau mau ikut juga kegiatan, untuk anak muda kalau ikut kegiatannya silahkan nanti hubungi di belakang. Jadi mulai hari ini, karena pengumumannya baru dimulai kemarin lusa kalau nggak salah baru dikeluarkan secara ini flyernya, pendaftarannya baru dibuka. Bagi yang mendaftar cepat untuk anak mudanya akan ada harganya biaya partisipasi itu lebih murah, ya gitu ya. Jadi biaya partisipasi lebih murah. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya anak-anak muda, boleh untuk didorong untuk ikut di retreat. Dan kita pastikan retreatnya out of the box. Ya, ada sesuatu yang berbeda di retreat kita kali ini. Mungkin itu saja pengumuman dari saya, kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oh, mungkin tambahan kalau ada mungkin diperkenankan orang-orang tua bisa ikut retreat juga tapi bukan dalam rangka retreat. Oh dilarang ya. Jadi mohon maaf kali ini orang-orang tua di rumah saja. Gitu. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua. Yang selalu membuatku terpesona, jalan pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujian ini. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona, dalam pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang besar,
Mari berikan sorak-sorak beribadah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah daripadamu ya Bapa, kami ada di tempat ini karena tuntunan Roh-Mu yang Maha Kudus. Engkau telah datang memperdengarkan suara-Mu, bagaimana kami harus mau berbuat, melakukan kehendak-kehendak yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, agar keberhasilan Tuhan adalah menjadi bagian dalam hidup kami. Olehnya Tuhan, Engkau yang lebih mengenal hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Kepadamu lah Tuhan kami selalu datang berserah, karena Engkau adalah tempat pengharapan kami. Engkaulah yang sanggup mengadakan yang tak mungkin bagi manusia, bagimu di atas segala-galanya. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Engkau telah pakai jadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kembalikan pengurapan-pengurapan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, agar dimanapun dan kemanapun Dia berada menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Di situ akan terjadi lawatan-lawatan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu mujizat Tuhan akan nyata, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu, berkati sidang jemaat hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Di saat ini juga Tuhan, kami membawa dalam doa kami ini, di mana anak-anak kami Tuhan, anak-anak muda kami Tuhan, yang merencanakan Tuhan satu kegiatan retreat yang ada di Malino pada tanggal 28, 29 sampai 30. Tuhan, kepadamu lah kami berserah. Kami hanya merencanakan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang membentuk. Tuhanlah yang terus-menerus menuntun anak-anak muda kami ya Bapa. Pakai mereka di dalam acara ini ya Bapa. Pakai mereka ya Bapa. Pakai dan pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Agar di dalam kegiatan ini ya Bapa, ada banyak anak-anak muda datang kepadamu untuk menerima berkat-berkat daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan mereka ya Bapa, khusus pada panitia. Engkau persiapkan segala kebutuhan mereka. Engkau di atas segala-galanya, segala kebutuhan, dana dan segala-galanya Tuhan. Apa yang mereka perlukan di saat ini Tuhan, kami mohon karena janji-Mu Tuhan, mintalah kepadaku maka aku berikan. Di saat ini kami klaim akan janji ini Tuhan. Kami berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan siapkan dan Tuhan memperlengkapi, sehingga Tuhan kegiatan ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya lawatan-lawatan penyertaan-Mu akan terjadi, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Terpujilah Engkau. Demikian juga kegiatan kami sepanjang minggu ini di jemaat ini. Kami tetap mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi sidang jemaat, agar kegiatan ini Tuhan dapat berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi anak-anak ketebusan-Mu, pelayan-pelayan yang saat ini telah mengambil bagian, baik itu tamborin, singers, pemain musik, dan lain-lain sebagainya Tuhan, penerima tamu dan worship leader. Tuhan kami mohon kepadamu, mereka melayani bukan karena kekuatannya. Mereka datang melayani dengan hati, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi mereka. Sehingga juga apa yang ada pada mereka, mereka juga mau berbuat
di dalam pelayanan melayani Tuhan percayakan. Talenta-talenta yang ada pada mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan tambahkan Tuhan, agar mereka benar-benar melayani bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran pengetahuan, tetapi karena Roh Allah. Pakai mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan mereka dalam segi pekerjaan, pendidikan, apapun juga Tuhan Engkau berkati adanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Demikian juga Tuhan, Ibu Gembala kami, bahkan anak-anak dan cucu-cucu mereka ya Bapa. Biarlah kasih penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam hidupnya, di dalam membawa jemaat ini Tuhan ke arah yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka bertumbuh dewasa di dalam pengertian, pengenalan akan Tuhan. Olehnya Tuhan, pakai Tuhan setiap saat, dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan keberadaan mereka, tetapi kami percaya sebagaimana Engkau pelihara, Engkau dapat melihat kami, hal yang sama juga Tuhan, Engkau melihat kehidupan mereka. Sekiranya Tuhan ada di dalam kondisi tubuh yang lemah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu kekal dan kekal. Kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan biarlah semuanya hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga kami memohon kepadamu Tuhan, di mana bangsa kami ini Tuhan, tahun depan dalam bulan Februari akan Tuhan memilih pemerintah yang baru Tuhan, presiden yang baru. Tuhan, berikanlah kami hati Tuhan, agar siapa Tuhan yang Engkau inginkan lewat kehidupan kami untuk kami pilih. Baik itu anggota DPR, bahkan Tuhan, menteri, bahkan presiden sekalipun Tuhan. Kami berdoa agar pesta demokrasi ini Tuhan dapat berjalan dengan aman dan tentram. Biarlah Engkau kuasai kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan pesta ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi lingkungan tempat kami beribadah. Ya Bapa, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetangga-tetangga yang ada di muka belakang, kiri kanan, bahkan kompleks ini ya Bapa, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah akan mewarnai, sehingga Tuhan tempat ini kami pakai dengan tidak mendapat gangguan dari manapun, sehingga Tuhan di sini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya lewat keberadaan tempat ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa akan datang. Setiap mendengarkan pujian yang diagungkan kepadamu, mereka akan lihat dan berdebar untuk mau datang tempat ini, bersekutu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dan terima kasih. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan sepanjang ke hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, seluruh aktivitas kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengatur dan Engkau mengambil alih. Baik itu lewat tangan dan pikiran kami, Engkau memberkati adanya. Sebagaimana Tuhan, Engkau telah mengajar kami untuk mau berdoa. Demikian, Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dankanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami juga, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk bersatu sejenak. Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dah. Selain Tuhan. Hah, gimana? Ayo. Tamborin doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sehingga kami dapat melayani dengan baik Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, sungguh hari ini Tuhan, pemain saxophone sangat terbaik Tuhan. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Be exalted now in the heavens as you go.